Ya, secara umum nanti definisikan matriks berukuran 2x2 itu definisinya seperti apa? Misal seperti ini. Ya, M2x2 itu adalah matriks, ya. Matriks sama metrik beda ya. Itu misalkan seperti ini bentuknya, ini. Bentar. Ini ukuran 2x2 ini. Nah, di sini ada A, kemudian di sini ada B, di sini ada C, di sini ada D. Ya. Kemudian di sini harus ada penjelasan siapa A, B, C, D. Ya, misalkan A, B, C, D-nya itu anggota himpunan bilangan real. Ya, di sini elemen bilangan real. Atau tidak real juga tidak apa-apa. Ya, anggota himpunan bilangan real. Ya terserah, selama teman-teman bisa mendefinisikan himpunan bilangan realnya apa, kemudian ditaruh ya, susunan seperti ini, maka jadilah M2. Nah, kalau himpunannya sudah, sekarang kita perlu mendefinisikan operasinya. Ya. Definisi operasi seperti apa? Misalkan, kalau kita mempunyai sembarang operasinya penjumlahan ya, misalkan saya mempunyai ini dan ini, A, B, C, D, di sini misalkan menjadi E, F, G, H. Ya. Tentu saja, di sini teman-teman harus memberikan tambahan bahwa A, B, C, D, E, F, G, H itu adalah anggota R. Ya, saya tulis singkat dulu. Anggota R. Nah, kalau kita bisa menulis bahwa sifat dari keanggotaannya demikian, ya, anggota R, maka jelas yang namanya A, B, C, D ini itu pasti anggota M2. Nah, ketika kita sudah mendefinisikan operasinya, maka yang perlu kita lakukan adalah kalau mau menunjukkan apakah ya, apakah M2 plus, definisi operasi ini anggota R dan ini. Didefinisikan dulu apa arti dari ini kalau dijumlahkan. Ini ditambah dengan ini. Itu artinya apa? Ya. Ini ya. Di definisinya begini. Di sini tidak lain adalah A ditambah E, kemudian di sini adalah B ditambah F, kemudian di sini adalah C ditambah dengan G, kemudian di sini adalah D ditambah dengan H. A, B, E, F, G. Oke, ini adalah H-nya. Ya, definisinya seperti ini. Di atas tanda sama dengan itu ada def. Def itu artinya operasi penjumlahannya didefinisikan dengan cara seperti ini. Kalau teman-teman mempunyai struktur himpunan yang lain dan ingin mendefinisikan bahwa operasinya nanti bisa maunya tidak seperti ini, itu juga boleh sah. Kalau kita mempunyai matriks seperti ini dengan setiap anggota dari M2 kalau dijumlahkan itu definisinya seperti ini, maka kalau ada pertanyaan apakah struktur ini adalah semi group, atau nanti bisa dilanjutkan dengan apakah ini akan monoid, ataukah ini akan grup,
nanti bisa ditambah apakah dia nanti bisa semi group apa tadi? Semi group abelian. Ditambah lagi apakah bisa monoid abelian atau nanti bisa menjadi grup abelian. Wah, ini sebenarnya cuma satu saja yang perlu dikerjakan. Apakah operasi penjumlahan ini sifat-sifatnya tertentu nanti itu akan dipenuhi di grup ini, apa di M2 ini. Kalau iya, ya nanti tinggal disebutkan ternyata memenuhi sifat ini, sehingga definisinya atau kesimpulannya itu memenuhi. Baik, sekarang untuk menunjukkan yang pertama dulu, ya ingat ya definisinya seperti ini ya. Ini syarat keanggotaan himpunan, kemudian ini adalah syarat operasinya, definisi operasi. Ya, himpunan dengan operasinya. Kemudian, misalkan yang ingin ditanyakan ini, apakah ini semi group? Kalau ini mau menunjukkan M2 dengan operasi jumlahannya itu merupakan semi group, maka harus memenuhi syarat 2. Ya. Syarat yang pertama, ya, itu harus bisa ditunjukkan operasinya, operasi penjumlahannya itu bersifat biner. Biner di sini harus ditunjukkan 2 sifat, yaitu tertutup dan well defined. Kemudian yang kedua, operasi penjumlahannya, penjumlahan di situ tadi di M2 itu harus asosiatif. Begitu ya, operasi penjumlahannya di dalam M2 memenuhi sifat ini, 2 ini, maka dikatakan M2 itu adalah semi group. Nah, supaya ya ini menjadi semi group abelian, wah ini keren abelian. Nama lain semi group abelian itu adalah semi group komutatif. Ya. Jadi semi group komutatif, maka syaratnya itu harus ditambah. Syarat apa? Syarat selain operasinya biner dan plusnya itu asosiatif, maka harus ditambahkan sifat operasi penjumlahannya itu harus komutatif. Ini harus dipenuhi. Ya, jadi kalau teman-teman nanti mau menunjukkan apakah M2 plus ini termasuk semi group komutatif, maka biasanya harus ada 2 ini saja. Operasi penjumlahannya harus asosiatif dan operasi penjumlahannya harus komutatif. Kalau sudah diketahui operasi penjumlahannya itu sifatnya biner. Nah, di sini dilihat dulu soalnya. Apakah operasi penjumlahannya sudah ada ketentuan dia merupakan operasi biner? Oh, enggak ada. Kalau tidak ada, sebaiknya ditunjukkan operasinya ini merupakan operasi yang sifatnya tadi biner. Piye cara nih, terus biner itu apa? Nah, ini saya tunjukkan nanti. Operasi biner. Operasi penjumlahan plus itu dikatakan tertutup. Ya, jika apa? Jika kalau kita mau menjumlahkan 2 matriks tadi, ya, misalkan tadi operasi penjumlahannya ini, ini ya, operasi ini tertutup. Tertutup apa artinya? Setiap saya mengambil 2, ya, ini anggota M2, kemudian FBH juga anggota M2, maka hasil operasinya ini harus tetap menjadi anggota dari M2. Anggota dari M2. Ya, harus merupakan anggota dari M2.
Seperti ini. Ya, kalau saya mengambil dua elemen, artinya nanti operasi penjumlahannya itu tertutup di M2, maka harus ditunjukkan setiap saya mengambil dua anggota M2, setelah saya operasikan, maka hasilnya itu semua harus ada di M2. Ingat, plus di sini dengan plus di sini beda. Ya, plus di sini itu adalah plus operasi di M2. Maksudnya itu. Sedangkan plus di sini adalah operasi jumlahan di R atau himpunan bilangan real, beda. Ya, sama-sama plus. Supaya berbeda bagaimana? Supaya berbeda ini perlu diberi notasi yang lain. Misalkan operasinya menjadi plus aksen. Ya. Ini plus aksen. Harus dibedakan. Ini juga plus aksen. Yang sifatnya operasi ini biner, itu maksudnya harus biner plus aksennya ini. Yang tertutupnya itu adalah operasinya ini. Seperti itu. Ya, jangan ini operasi tambah, ini tambah lagi beda. Oh iya beda. Ini terjadi di ya karena A, B, C, D-nya adalah anggota himpunan bilangan real, maka operasi penjumlahan A dan E, C dan B, B dan F, D dan H itu ada di himpunan bilangan real. Sedangkan operasi plus aksen ini, dia yang hasil harus ditunjukkan apakah dia tertutup atau tidak. Sekarang jawab pertanyaan saya. Kalau saya mempunyai A, B, C, D, E, F, G, H, ya, dijumlahkan dengan sifat seperti ini, apakah A plus E-nya itu anggota himpunan bilangan real? Real bukan? Real tambah real. Real, Pak. Baik. Kalau himpunan real, ya anggota himpunan bilangan real ditambah bilangan real, hasilnya juga bilangan real, maka ini terjadi untuk semua. Artinya A plus E real, B plus F real, C plus G real, dan D plus H real. Kalau keempat-empatnya ini real, maka lihat kembali struktur himpunannya. Ya. Yang elemennya di 11, elemennya di 12, elemennya di 21, elemennya di 22, semua harus anggota himpunan bilangan real. Dan itu terpenuhi di sini. Karena terpenuhi di sini, maka jelas ukuran dari matriks ini tetap 2,2, 2 kali 2, sedangkan setiap elemen pada elemen yang bersesuaian di sini, itu juga anggota himpunan bilangan real. Artinya jelas A plus E, B plus F, C plus G, D plus H, itu anggota dari M2. Ini yang namanya tertutup. Saya lanjutkan lagi. Selain tertutup, supaya operasinya itu biner, maka harus memenuhi operasi plus di dalam matriksnya itu harus well defined. Ini yang kadang-kadang define. Ini yang kadang-kadang masih banyak bingung. Well defined itu maksudnya apa? Ini maksudnya itu tunggal. Tunggal itu maksudnya bagaimana? Begini. Kalau saya menjumlahkan A, B, C, D ditambah plus aksen E, F, G, H ini, dan hasilnya ini, apakah ada hasil yang lain selain ini? Kalau ternyata tidak mungkin ada hasil lain selain A plus E, B plus F, C plus G, D plus H, tidak mungkin ada hasil lain selain ini, maka jelas operasi penjumlahan aksen di dalam M2 itu bersifat tunggal, tidak menghasilkan yang lain. Karena tunggal, maka dikatakan operasi penjumlahan plus aksen ini itu bersifat well defined. Nah, sekarang tinggal ditunjukkan plus aksen itu well defined tidak. Caranya bagaimana? Lihat kembali ke sini. Operasi plus aksen ini akan tergantung dari operasi penjumlahan di himpunan bilangan real. Kalau saya menjumlahkan A dengan E, apakah bisa menghasilkan yang lain selain A ditambah E? Misalkan 1 tambah 3, itu hasilnya 4. Apakah bisa menghasilkan yang lain 1 ditambah 3 selain 4? Tidak ada. Ya. Jadi salah satu ketunggalan atau well defined-nya operasi penjumlahan aksen ini itu karena yaitu dijamin oleh
dijamin oleh operasi plus di R. Nah, ini yang beberapa kesempatan masih cukup abstrak ya. Jamin-jamin seperti ini ya dikenalkan saja. Seperti itu. Ya. Tunggal, tidak mungkin ada hasil lain selain A plus E, B plus F, C plus B, D plus H. Tidak mungkin ada yang lain. Hasilnya pasti ini, hanya ini. Itu maksudnya well defined. Terdefinisi dengan tunggal. Ya, teman-teman bisa mengatakan plus aksennya ini tunggal karena dijamin oleh operasi penjumlahan di R-nya. Nah, kalau teman-teman sudah berhasil menunjukkan plus aksennya itu tertutup well defined, maka plus aksennya memenuhi sifat biner. Nah, langkah selanjutnya, teman-teman itu tinggal menunjukkan yang ini, operasinya asosiatif. Nah, ini saya pindah dulu ya. Pindah dulu sini. Ini. Nah, teman-teman ini bagian teman-teman sendiri. Ya, bagaimana menunjukkan operasinya itu asosiatif. Ya, nanti dikerjakan sendiri. Caranya bagaimana? Asosiatif itu bagaimana? Asosiatif itu kan maksudnya nanti akan begini toh. A plus aksen B plus aksen C sama dengan A plus aksen B plus aksen C. Ya. Asosiatif itu pertukaran huruf. Ya. Misalkan kita menjumlahkan dulu A dengan B. Ya. Di sisi kiri kita jumlahkan dulu A dengan B. Di sisi kanan yang kita jumlahkan itu B dan C-nya dulu. Ini sama apa tidak? Dijumlahkan A, B-nya dulu, baru C. Sisi kanan dijumlahkan B, C-nya dulu, baru dengan A. Sama tidak? Kalau sama, maka sifatnya asosiatif. Nah, ini menjawabnya bisa beberapa macam. Misalkan gini, karena jumlahan matriks sifatnya asosiatif, ya tahu kan teman-teman? Kalau kita punya dua matriks dijumlahkan, itu pasti sifatnya asosiatif, toh. Misalkan, ya dijumlahkan asosiatif, maka kita bisa pinjam operasi itu untuk menjawab ini. Karena jumlah matriks sifatnya asosiatif, maka jelas operasi penjumlahan yang kita maksud itu juga asosiatif. Ini cara satu. Kalau dosennya mau. Kalau tidak mau, teman-teman harus menunjukkan satu persatu. Bagaimana? Misalkan ini A, misalkan ini B, teman-teman cari lagu satu, yaitu yang C. Ya, misalkan boleh juga A1, B1, C1, ya, misalkan boleh seperti itu. Nanti teman-teman silahkan coba sendiri. Ya, A, B, C, D, A1, B1, C1, D1, B-nya adalah A2, B2, C2, D2, kemudian C-nya adalah A3, B3, C3, D3. Nanti dijumlahkan. Nah, nanti itu asosiatif tidak. Nah, kalau dengan cara seperti ini, nanti teman-teman punya dua pilihan. Kalau mau seperti ini, boleh. Mau mengeksplor sendiri, ketiga matriksnya dioperasikan, itu juga boleh. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman tinggal ini saja, ya, mencobanya. Saya kok belum paham, Pak? Ya, ini saja supaya paham. Ini agak panjang ya. Saya tunjukkan di sini. Ditambah satu lagi. Apa, tambah apa misalkan? A, B, C, D, F, G, H, boleh. I, J, K, L. Nah, yang mau dijumlahkan yang mana dulu? Depan dulu. Ya sudah. Kita jumlahkan yang depan dulu. Ya, ini dulu misalkan, jumlahkan dulu.
Dijumlahkan dulu. Ini ya, saya buat ini aja dulu. Ini kurungnya agak nggak kelihatan, tapi tentunya teman-teman bisa melihat kurungnya ya. Ini dijumlahkan dulu AB-nya. Kalau ini sudah dijumlahkan, maka yang akan ditemui itu kan ini dulu. Ya. Nanti kan kita punya yang sisi kanan ini. Ya. Jumlahkan ABCD-nya. Ini dulu jumlahkan hasilnya ini, kemudian baru jumlahkan dengan ini. Ya, yang ini hasilnya itu kan begini. Saya tuliskan di sini ya. Maaf, ini saya biar hemat saja. Yang ini hasil operasinya itu kan gini. Ini ya. Tapi ini kan masih harus dikurung dulu. Ya, ini nanti ditambah dengan I. Ya, ini nanti ditambah dengan J. Yang di bawahnya itu nanti ditambah dengan L. Kemudian yang di sini ini nanti akan ditambah dengan K. Seperti itu. Ya, karena ini dulu. Kalau sudah, maka teman-teman itu perlu melihat sifat yang ada di R. Ya, teman-teman kan sudah belajar operasi penjumlahan di himpunan bilangan real. Nah, A plus E plus I ini kan di himpunan bilangan real. B plus F plus J itu kan di himpunan bilangan real. Tahu dari mana? Ini loh. Dari definisinya A, B, C, D ini itu kan anggota himpunan bilangan real. Kalau A, B, C, D anggota himpunan bilangan real, maka di sini ya ini juga di R, A plus E plus I ini. Akibatnya karena A plus E plus I ini di R dan di R itu sifatnya asosiatif, maka A plus E plus I ini akan sama dengan seperti ini. Ya, itu akan sama dengan ini, A plus E plus I. Ya. A plus E jumlahkan dulu, baru tambah I, akan sama dengan A plus E ditambah I. E tambah I-nya dijumlahkan dulu. Mengapa? Karena ini di R itu berlaku sifat asosiatif. Nah, ini juga dilakukan untuk BF ini. B plus F ini. B plus F plus J. Ini dilakukan yang sama. Ya, B plus F ditambah dengan J. Ya, ini juga sama nanti. CGK, C plus G ditambah K. Nah, ini juga sama, DHL, D ditambah ditambah dengan L. Nah, kalau sudah, maka A plus ini diurai lagi. Ini tidak lain adalah ini. Ini dikerjakan dulu EI-nya. Dalam hal ini adalah ini dulu. EFBH ditambah dengan IJKL. Ini tambah dulu. Baru ditambahkan dengan A, B, C, D-nya. Artinya sama dengan posisi ini. Maka dengan cara yang kedua ini bisa ditunjukkan bahwa operasi plus aksen itu bersifat asosiatif. Nah, dari sini sudah bisa ditunjukkan operasi plus aksen di M2 itu menjadi semigroup. Jangan lupa dituliskan kesimpulannya. Nah, yang selanjutnya itu semigroup itu harus tunjukkan apakah dia abelian atau komutatif. Nah, kalau komutatif bagaimana? Nah, kalau komutatif tinggal pilih saja. Ya, ambil sembarang dua elemen di sana. Ya, misalkan elemennya adalah ini A, B, C, D, F, G, H. Kalau ini dijumlahkan, hasilnya kan A plus E, B plus F, dan seterusnya ini. Nah, kalau kita lihat A plus E itu adanya di himpunan bilangan real.
karena terjadi di himpunan bilangan real, dan di himpunan bilangan real operasi penjumlahan bilangannya itu sifatnya komutatif, maka A plus E itu tidak lain adalah E ditambah dengan A. B plus F tidak lain adalah F ditambah dengan B. Dan C plus G tidak lain adalah G ditambah dengan C. Dan D plus H tidak lain adalah H ditambah dengan D. Kenapa? Karena ini terjadi ya, sub-subnya ini di dalam entry ini, sel ini, itu terjadi di himpunan bilangan real. Dan di dalam himpunan bilangan real A tambah E itu sama dengan E tambah A. Atau secara umum di R itu berlaku sifat sifat komutatif. Nah, kalau sudah maka lihat apa sih arti dari ini? E plus A, F plus B, G plus C, H plus D. Ini tidak lain adalah ini. Ya, tidak lain. Ini akan sama dengan ini ditambah operasi ini dengan ini. Nah, ini bisa ditunjukkan melalui cara seperti ini, bahwa operasi plus aksennya di dalam M2 itu bersifat komutatif. Nah, menggunakan, ya, apakah dengan menggunakan slide pada halaman ini, dengan slide pada halaman ini, maka kita bisa menunjukkan M2 dan operasinya plus aksen, dengan plus aksennya didefinisikan dengan cara demikian, itu merupakan semigroup abelian. Seperti itu. Kalau nanti ditanyakan kelanjutannya bukan semigroup abelian tetapi menjadi monoid, maka tinggal ditambahkan apakah ya, apakah di dalam M2 plus itu nanti mempunyai elemen identitas. Ada apa? 0000. Kalau 0000, tapi perlu nanti ditunjukkan ya di elemen identitas, teman-teman bisa menunjukkan elemen 0000 merupakan elemen identitas terhadap operasi plus aksen ini, maka teman-teman sudah bisa menunjukkan bahwa ya himpunan ini yang dilengkapi dengan itu merupakan monoid. Tinggal menunjukkan adanya elemen identitas. Plus dengan sifat pada slide kedua ini, ya teman-teman bisa menunjukkan bahwa M2 plus aksen merupakan monoid yang sifatnya itu abelian. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Itu contoh bagaimana mengejar ya cara menunjukkan suatu struktur itu merupakan semigroup. Ya, hanya ada sifat asosiatif. Silakan kalau ada pertanyaan. Bagaimana yang kira-kira masih belum paham? Pak, saya mau bertanya. Silakan. Kalau yang pada nomor 2 soal kami itu kan operasi bilangannya itu A bulat titik tengah sama dengan A kuadrat kali B. Nah, itu untuk membuktikan semigrupnya itu nanti diambil sembarang 3 bilangan gitu ya, Pak? Jadinya A, B, dan C gitu. Harus dilihat dulu himpunannya apa, harus dilihat dulu definisi operasinya apa. Tapi secara umum nanti kalau himpunannya apa dulu? Bisa ditunjukkan seperti apa? Oh, sebentar, Pak. Kalau secara umum nanti apakah perlu share? Silakan kalau mau share screen. Secara umum, kalau mau menunjukkan dia merupakan semigroup abelian atau tidak, maka tinggal diambil 3 elemen saja.
tinggal diambil 3 elemen, kemudian dijumlahkan dulu 2 dari kiri, baru yang ketiga. Selesai. Yang lain diambil yang sama ya elemen tadi, tapi jumlahkannya 2 elemen dari kanan. Ya, baru dilanjutkan dengan mengoperasikan dengan yang ketiga yang dari kiri. Dilihat hasilnya sama tidak. Kalau sama berarti semigroup. Supaya menunjukkan dia nanti abelian atau bukan, komutatif atau bukan, maka dioperasikan dulu dari misalkan A dengan B dioperasikan dulu A, B, ya. Kemudian urutannya dibalik dari yang kedua adalah B dengan A. Hasilnya sama atau tidak? Kalau sama berarti sudah menunjukkan dia komutatif. Jika saya perlu melihat soalnya seperti apa supaya tahu cara pengambil himpunannya, kemudian cara mengoperasikannya. Tapi secara umum seperti tadi, Mbak. Iya, baik, Pak. Boleh saya share screen, Pak? Silakan. Oh, itu aja. Tonton videonya Pak Febi deh. Ini, Pak, untuk yang nomor 2. Ini ada penjelasan Mas. Nah, itu apa artinya R garis miring himpunan 0? Himpunan semua bilangan real bukan 0, Pak. Baik. Himpunan semua bilangan real kecuali 0. Ya, jadi 0 dikeluarkan dulu. Kalau sudah, maka di situ lihat anggotanya adalah semua himpunan bilangan real kecuali 0. Kemudian ada operasi bulatan itu. Ya, itu A kuadrat B. Dengan AB-nya itu anggota bilangan real bukan 0. Nah, teman-teman ditanyakan itu R bukan 0, ya, semua himpunan real tanpa 0, dengan operasinya adalah A kuadrat B, itu akan membentuk struktur grupoid. Nah, teman-teman sekarang lihat dulu. Syarat suatu himpunan yang dilengkapi dengan suatu operasi itu merupakan grupoid itu apa? Kalau sudah, nanti syaratnya salah satunya harus dipenuhi. Loh, itu ada yang mirip kan yang ini saya buat tadi ya, yang M22Z, tapi saya tadi M22R iya, ya. Pak. Iya. Pak, kan yang ini latihan 1 ya, Pak, untuk membuktikan bahwa ini grupoid. Nah, sekarang kan udah berlanjut ke latihan kedua, yaitu membuktikan bahwa ini tuh yang nomor 2 semigroup dan semigroup abelian. Nah, lalu cara pembuktiannya itu apakah nanti jadinya A kuadrat B dikali C sama dengan A dikali B kuadrat kali C atau bagaimana ya, Pak? Saya bingung di situ, Pak. Oh gitu. Baik. Punya ini enggak? Punya apa namanya? Penulis cepat nggak? Saya tertinggal di kampus deh. Apa namanya? Tab. Ada yang punya tab nggak? Atau coba saya tuliskan saja. Kalau sudah jelas definisinya apa? A bundaran B sama dengan A kuadrat B. Mbak, saya tuliskan sebentar ya, Mbak ya. Baik. Ini kan tadi kan A kuadrat B ya. Ini saya cepat saja ya. Tadi kan operasinya itu kalau kita punya A, ini misal ya, ini saya tulis cepat saja karena ini teman-teman ada kuliah lagi nggak ini? Ini sudah jam 9 loh. Ada kuliah lagi nggak? Nanti Pak, jam 11 kuliah. Oh ya sudah, ini kita lanjutkan berapa menit lagi ya. Ini ya, ini ya tadi ya, A kuadrat B ya. Nah, padahal kita itu harus menunjukkan, kalau mau menunjukkan bahwa operasi ini Maaf, ini coret-coretannya nggak kelihatan, Pak. oh nggak kelihatan. Bentar. Ini bisa close bentar, Mbak Ajeng. Ini nggak kelihatan share saya. Saya nulis di PPT.
Tidak, Pak. Oh, tidak. Kalau di PPT hanya operasi terus 0 gitu Pak yang kelihatan. Iya, terakhir. memang baru saya mulai. Oh iya Pak, berarti kelihatan Pak. Oh, kelihatan. Ya, ini A 0B sama dengan A kuadrat B kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Ya, ya. Operasi ini apa? Tadi dikatakan apa? Asosiatif ya. Asosiatif. Maka yang perlu teman-teman lakukan itu adalah harus mengambil dulu ya. Mengambil bahwa mana kuantornya. Maka harus mengambil dahulu ini untuk setiap ya A, B, C itu elemen ini, elemen dari, saya ringkas sebentar ya, R dikurangi 0, ini supaya nulisnya gampang, 0, ya, maka saya harus menunjukkan bahwa ini itu ditambahi lagi bulatan. Harus ada bulatannya. Bulatan C itu nanti harus A, B, C, kemudian ini bulatan dan ini bulatan. Nah, ini misalkan dikerjakan dulu yang di kiri. Nih. Yang di kiri dulu. Baru ini kerjakan yang di kanan. Nah, di sini teman-teman itu bisa mulai dari kiri nanti mendapatkan kanan, atau nanti bekerja kiri sendiri dapat apa, terus mengerjakan kanan dapat apa, nanti dibandingkan dua itu sama atau tidak ya. Nah, ini misalkan kita kerjakan dulu yang di kiri. Ya, ini kita punya ini. Karena yang dikerjakan itu adalah yang kiri dulu, maka yang di kiri dulu ini tidak lain adalah nilainya tadi ini. Ya, ini dikurung dulu, jangan lupa. Ini dulu. Baru nanti teman-teman menambahkan ini masih ada bulatannya. Bulatan C. Nah, sekarang tinggal diartikan saja. Ya, yang ini tetap. Terus bulatan dengan C itu artinya apa? Bulatan dengan C, ya, sesuatu yang dibulatkan dengan A bulatan B artinya sebelah kiri dikuadratkan dikalikan dengan B. Nah, sekarang pada tahapan ini yang di sebelah kiri kan A kuadrat B, maka A kuadrat B ini dikuadratkan lagi. Ini dikuadratkan lagi. Ya, ini dikuadratkan lagi. Ini A kuadrat B. Nah, ini dikuadratkan lagi. Ini dikuadratkan lagi dengan C gitu. Ya. Karena dengan ini yang pertama ini akan berakibat A-nya dikuadratkan dengan B. Terhadap operasi yang ini, A kuadrat B itu juga dikuadratkan lagi, karena ada operasi terhadap C. Nah, kalau sudah teman-teman sekarang punya ini. Nah, baru nanti teman-teman bisa bekerja dari kanan. Ini dikerjakan dulu. Yang B bundaran C apa. Baru setelah itu dikenakan pada yang A. Nanti hasilnya seperti apa dibandingkan. Gitu? Nah, selanjutnya silahkan nanti berdiskusi.
Jadi saya memberikan pengantar itu, semoga bisa membantu. Contoh saya tadi atas R, tapi saya nggak tahu kalau soal kalian itu juga ternyata mirip dengan itu. Tapi saya menjawab yang atas R. Teman-teman mengerjakan yang atas Z. Nah, itu perlu dibuat detail ya kalau bekerja. Kemudian yang kedua itu cara mengoperasinya seperti itu. Syarat-syarat group by-nya apa. Begitu? Ya Pak, terima kasih. Baik, kalau demikian saya kira teman-teman bisa melanjutkan aktivitas diskusinya. Nanti jangan lupa karena presensinya tadi saya tidak bisa membantu, teman-teman nanti menyampaikan ke Bu Bella sendiri supaya nanti bisa dicatat kehadiran hari ini. Baik, karena waktu sudah jam 9, silakan untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Saya kira tetap bersemangat ya dalam situasi apapun, termasuk situasi pandemi. Saya harapkan teman-teman masih bisa belajar dengan baik seperti itu. Nanti bisa bertanya ke saya kalau ada kesulitan, karena kondisi dari Bu Bella masih belum memungkinkan untuk berdiskusi tentang pekerjaan dan seterusnya. Sementara penugasan ada di LMS dan seterusnya. Begitu, teman-teman? Baik Pak, terima Baik kasih. Pak, terima kasih banyak Baik, Pak. terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Iya, Pak. Nanti rekamannya bisa Terima kasih, saya Pak. berikan nanti. Terima kasih. Iya, Pak. Pak.